Selamat pagi keluarga rohaniku, baik yang di Facebook, baik yang di YouTube. Saudara sudah bagian daripada keluarga saya. Saya sebut dengan keluarga rohani. Sehingga setiap malam, setiap hari saya memikirkan saudara dan berdoa kepada saudara. Supaya saudara tetap kuat dalam Tuhan di tengah badai persoalan. Saudara datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita datang menyembah Tuhan karena dalam Tuhan ada kekuatan. Mari kita berdoa dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermasmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Bersyukur padamu atas kasih-Mu, bermasmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu,
Mari tinggikan Tuhan Yesus. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari tinggikan Tuhan Yesus. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang lebih tahu cara membuka jalan kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji
janji-Mu. Tuhan Yesus lebih tahu menolong kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kami percaya padamu Tuhan, Engkau Allah yang menepati janji-janji-Mu. Engkau Tuhan yang mendengar doa-doa kami. Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang setia kepada kami. Engkau dengar cerita hati kami Tuhan. Kami berserah penuh. Kami percaya padamu. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam-Mu Tuhan. Karena Kaulah kekuatan, Engkaulah jalan kehidupan. Sungguh kami aman, sungguh kami tenang di dalam-Mu. Kekuatan baru, kekuatan dari-Mu, itulah yang menolong kami. Diberkatilah yang datang padamu. Diberkatilah yang mengandalkan Engkau. Diberkatilah yang berserah. Diberkatilah yang berharap padamu. Engkaulah gunung batuku, Engkaulah tempat persembunyianku. Engkaulah penolong kami. Engkau penolong yang setia, mendengar seruan anak-anak-Mu, mendengar seruan anak-anak-Mu.
Sebab Engkau Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengasihi, Bapa yang peduli, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu. Biarlah semua umat-Mu, jemaat online, keluarga-keluarga online, Tuhan memberkati, baik di YouTube, baik di Facebook, mereka yang menyaksikan ini. Urapilah, berilah kekuatan baru. Berkatilah yang menyaksikan tayangan ini. Berkatilah Tuhan. Biarlah mereka mengandalkan Engkau. Biarlah mereka datang padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Hari ini Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Kami jalani kehidupan bersama dengan Engkau. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Dan seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari hadapi hidupmu bersama Tuhan Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku
ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom keluarga-keluargaku yang ada di YouTube, keluargaku yang ada di Facebook. Sungguh senang bersama dengan saudara di setiap menara doa pagi ini. Kami selalu mendoakan saudara, dan khususnya saya pribadi selalu memikirkan dan mendoakan dan selalu memberi support baik melalui konseling sebisa saya, karena semakin banyak orang yang konseling. Di WA 0811637347. Semampu saya akan bisa konseling. Baik melalui chat atau bisa melalui call atau video call. Saudara yang saya kasihi, bahkan ada yang ketemu langsung ya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Tangerang, ada dari luar kota, banyak sekali yang berjuang untuk jumpa dengan saya. Semampu saya akan layani dengan kasih Kristus. Kalau saudara diberkati dengan tayangan ini, keluarga-keluargaku yang di YouTube, di Facebook, silakanlah share ini di banyak grup-grup lain, supaya firman Tuhan semakin tersebar memberkati banyak orang lain. Hari ini saya membawa tema, di saat kita berdoa, kita menuju kemenangan. Di saat kita berdoa, kita menuju kemenangan. Jadi orang yang berdoa sedang on the track kepada kemenangan. Di poin yang lalu saya membawa khotbah tentang kekuatan doa. Poin pertama, doa itu dikatakan mampu mengubah kekhawatiran menjadi damai. Jadi doa bukan menghilangkan masalah. Doa bukan membuat kita tidak punya masalah, tapi doa membuat kita mendapat kekuatan baru. Doa membuat kita mendapat hikmat. Doa membuat kita damai. Doa membuat kita tenang. Sehingga kalau kita damai dan tenang, masalah besar bisa jadi kecil, masalah kecil bisa jadi tidak ada. Tapi kalau orang panik, ingat, orang panik, masalah yang tidak ada jadi ada, masalah kecil jadi besar. Maka orang yang benar-benar hidup dalam doa, yang doa itu menjadi gaya hidupnya, ciri-cirinya adalah ketika ada masalah, tenang menghadapinya. Itu ciri-cirinya. Kenapa? Karena dia orangnya berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena doa itu bukan kekuatan kita. Doa itu adalah kekuatan Allah yang bekerja. Sehingga jangan ragu-ragu untuk berdoa, karena Allah yang bekerja. Bagian kita berdoa dengan iman, berdoa dengan tulus,
berdoa dengan hati yang bersih, tidak menyimpan pahit hati, sakit hati dan kecewa. Percayalah kalau doa ini yang kita naikkan, maka doamu akan diberkati Tuhan. Hari ini saya menjelaskan nama saudara, ketika engkau berdoa dengan tema, ketika berdoa, kita sedang menuju kemenangan. Saya rindu setiap saudara untuk mengalami hari-hari saudara dengan doa. Karena ada banyak keluarga-keluargaku yang di YouTube selalu berkata, Pak Pendeta bagaimana memenangkan suamiku, bagaimana supaya suamiku meninggalkan perempuan itu, tidak lagi selingkuh. Demikian juga ada bapak-bapak telepon saya, bagaimana supaya istriku meninggalkan laki-laki itu, supaya kami kembali bersama-sama. Saudara, saya hanya katakan 1 doa, 2 doa, 3 doa. Doa, doa, dan doa. Doa itu adalah kekuatan. Perlu juga berbuat kebaikan tetap, menabur kebaikan. Tetapi hari ini saya terangkan, kalau kita sedang berdoa, saat berdoa, kita memang tidak langsung melihat ada hasilnya, ada kalanya. Karena doa itu jawabannya bisa langsung dijawab, bisa tidak dijawab karena salah dalam berdoa. Contoh, dia berdoa untuk memuaskan nafsunya, memuaskan keinginannya. Yang ketiga, ditunda Tuhan, menunggu waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Kita Pengkhotbah 3 katakan segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3:11 dikatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga doa kita itu ada waktunya dijawab Tuhan. Nah, doa itu memang tidak langsung seperti kita lihat orang bekerja, oh langsung kelihatan dia bekerja. Konkret ya, nyata kalau kita lihat orang bekerja misalnya membangun rumah, jembatan, oh ini langsung bekerja, kelihatan ini akan siap sebulan lagi, akan siap setahun lagi. Doa tidak kelihatan, tapi bekerja. Kalau saudara punya pengalaman melihat satu kapal besar, dia berlabuh di satu perairan, tempat di mana dia katakanlah di Belawan atau Tanjung Priok, berlabuh, maka ada jangkar. Jangkar itu akan diturunkan ke dasar laut. Kemudian yang kita lihat hanya bisa kita lihat rantainya. Kita nggak bisa lagi lihat jangkarnya. Nah, kita nggak lihat jangkarnya, tapi jangkar itu sedang bekerja. Apa guna jangkar? Menahan kapal itu jangan pergi kemana-mana. Dia menjadi pengharapan. Makanya pengharapan itu seperti jangkar. Dia mengkokohkan. Kita nggak melihat memang jangkar di dalam dasar laut itu. Tapi kita hanya melihat rantainya. Tapi jangkar itu bekerja. Jadi sebenarnya dalam dunia ini banyak hal yang tidak kita lihat tapi bekerja. Seperti signal ini. Signal di udara. Kita nggak melihat. Saudara bisa nonton YouTube ini. Saudara bisa nonton Facebook ini. Itu kan karena ada frekuensi di udara. Kita nggak melihat frekuensinya. Kita nggak melihat energi di udara ini. Tapi karena adalah energi di udara ini yang disampaikan kepada saudara melalui alat-alat canggih, IT yang canggih. Kita nggak melihat tapi lihat, kita bisa bertatap muka lewat YouTube, lewat Facebook. Kenapa? Itu adalah kekuatan yang tidak kita lihat. Di alam semesta ini banyak hal yang kadang-kadang tidak kita lihat, tapi sedang bekerja. Termasuk doa. Doamu tidak kelihatan, tetapi sebenarnya itu nyata, sedang bekerja, sedang bekerja. Saya pribadi pengalaman ketika saya berdoa, selalu yang kudapatkan itu damai, tenang, hikmat, solusi, kekuatan. Sehingga saya suka berdoa, saya suka berdoa. Saya senang berdoa karena aku tahu saya diuntungkan kalau berdoa. Bukan karena berkat-berkat itu saja, tapi saya merasa semakin hari makin serupa dengan Kristus. Dengan siapa kita bergaul, maka kita akan serupa dengan dia. Kalau saya bergaul dengan Tuhan Yesus, maka sifat Tuhan Yesus semakin sama dengan saya. Cara pikir saya, kata-kata saya, perbuatan saya, keputusan saya, cara saya memimpin. Semakin hari saya merasa sedang menuju kepada arah Kristus. Kenapa? Karena saya bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Saya tidak melihat hasilnya langsung, tapi saya bisa merasakan di dalam hidup saya, di dalam hati saya, ada hati Yesus yang bertumbuh dalam hidup saya.
Sehingga pesan khotbah hari ini, kalau kita lihat dalam Keluaran 17 ayat 11, dan terjadilah apabila Musa, di poin 2 ini katakan doa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kalau saudara lihat di PPT-nya, di slide, dikatakan doa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Musuh, Amalek itu musuh orang Israel. Nah saudara, ketika tangan Musa terangkat, apa yang terjadi? Di lembah itu ada Yosua, muridnya daripada Musa, dengan pasukan Israel berperang melawan orang Amalek. Ketika angkat tangan Musa, maka Yosua dengan pasukannya menang. Ternyata Musa pun mengalami keletihan karena seharian mereka berperang. Begitu nggak gampang kita angkat tangan sebentar aja kita kan udah capek ya. 5 menit aja kita angkat tangan udah capek begini. Apalagi 1 jam, 2 jam, 10 jam. Itu capek sekali tentunya. Gaya gravitasi bumi setiap massa akan jatuh ke bawah. Maka apa yang terjadi? Musa keletihan, kadang-kadang turun. Ketika turun, maka Yosua dengan pasukan Israel kalah. Orang Amalek yang menang. Jadi yang menentukan kemenangan Yosua dengan pasukannya adalah tergantung doa yang dipanjatkan oleh Musa. Nah, Musa punya tim, Musa punya pendukung, support system. Harun dan Hur. Harun dan Hur sebelah kanan kiri. Mereka mengangkat tangan Musa. Ketika Musa sudah keletihan, maka ada Harun dan Hur menopang tangan mereka. Terangkat kembali, maka Yosua menang. Keletihan kembali, Yosua kalah. Diangkat kembali, maka Israel menang. Puji Tuhan, diakhiri dengan kemenangan karena Musa berdoa mengangkat tangan. Bapak Ibu yang saya kasih, keluargaku yang di Facebook, keluargaku yang di YouTube, saya bisa melihat dan merasakan beberapa saudara menyaksikan tayangan ini. Engkau keletihan berdoa. Engkau keletihan dalam berdoa. Sehingga ada perasaanmu, aku udah capek berdoa. Sudah sekian tahun aku berdoa, kenapa Tuhan belum jawab? Saya berdoa supaya setiap saudara tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat yang paling singkat di Alkitab. Tetaplah berdoa. Jangan tinggalkan doa. Jangan-jangan sedikit lagi engkau akan menang. Jangan-jangan sedikit lagi engkau akan dijawab Tuhan doamu. Jangan-jangan sebulan lagi suamimu akan pulang. Istrimu akan pulang. Keluargamu akan utuh kembali. Keuanganmu akan diangkat Tuhan. Saat engkau berdoa itu engkau menuju kemenangan. Kapan? Saya pun tidak tahu. Semuanya waktu Tuhan. Yang penting Tuhan melihat ada iman dalam doamu. Engkau bergumul masalah sakit penyakit, mungkin engkau menyaksikan ini. Pak Pendeta, aku sakit kanker, aku sakit stroke, sakit berat dalam hidupku. Sakit di liver, di ginjal, dimanapun bagian tubuhmu yang sakit. Saya hanya katakan, jangan menyerah. Never give up. Jangan menyerah. Ketika Bapak Ibu menyerah, itulah titik kekalahan. Alkitab sudah katakan, sepanjang ada semangat, semua penderitaan bisa kita hadapi. Itu kitab Amsal katakan, selagi ada semangat hidup, maka engkau melewati semua penderitaan itu. Pesanku sama saudara, supaya setiap saudara saat ini, tekunlah berdoa. Jangan berhenti, walaupun doamu belum dijawab Tuhan. Markus 11 ayat 23-24 katakan, jikalau engkau meminta dengan iman yang tidak bimbang dan tidak ragu, maka apapun yang kau doakan akan dijawab Tuhan. Markus 11, 23-24 mengajarkan kita berdoa tidak bimbang. Kita berdoa seolah-olah doa kita itu telah dijawab. Maka ketika engkau berdoa, imani apa doamu itu telah dijawab. Hayalkan, imajinasikan, bayangkan. Saya membangun gereja ini, kami membangun gereja ini. Belum ada uang, tapi saya gambar, saya kasih kepada desain orang yang membangun gereja.
Saya panggil ahli konstruksi, dia membuat foto, kemudian saya laminating, saya lengketkan di kaca bertahun-tahun. 7 tahun foto itu saya lihat-lihat, saya doakan, baru gereja ini lahir, baru ada tanah, baru bisa membangun. Pengalaman saya juga begitu dalam membangun sekolah kami TK, SD, SMP. Kami gak punya duit yang cukup, sangat sedikit. Tapi berdoa dengan iman, berdoa bertalu-talu, tidak siap-siapnya berdoa. Sampai kita berkemenangan, dijawab Tuhan. Saya ambil foto sekolah, kami foto, kami tawari tanah, kami berdoa, kami pijak-pijak tanah itu, kami lompat-lompat dan kami gambar lagi gedungnya. Padahal tanahnya gak ada, gambar aja. Lengketkan lagi di kaca, bertahun-tahun doa. Sekarang sekolah itu ada, TK, SD, SMP. Semua itu karena iman. Semua itu karena kasih karunia. Semua itu juga karena kekuatan doa yang tidak jemu-jemu. Ibu, Bapak, jangan jemu-jemu berdoa. Jangan berhenti, jangan menyerah. Berdoalah sampai terjadi doamu. Berdoalah sampai terjadi. Kita gak memaksa Tuhan, tetapi kita berdoa dengan iman. Bagian Tuhan yang menjawab. Bagian Tuhan yang memberikan indah pada waktunya. Pesan saya sama ibu dan bapak. Mungkin engkau keletihan menata rumah tanggamu. Keletihan menata pernikahanmu. Bawa dalam doa. Semua keluargaku yang di YouTube, di Facebook selalu bertanya, berapa lama lagi? Sudahlah, pertanyaan itu gak usah kau tanya lagi, berapa lama lagi? Gak ada yang tahu. Itu hanya Bapa yang tahu. Kita pun gak tahu kapan Yesus datang. Hanya Bapa yang tahu. Berapa lama lagi saya pun gak tahu, dirimu pun tidak tahu, siapa pun tidak tahu. Kita hanya berserah, berdoa dengan iman. Bagian kita lakukan, Tuhan melakukan bagiannya. Oleh karena itu saya akan menerangkan sedikit bagaimana perumpamaan di Alkitab. Yaitu di Alkitab dikatakan perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat 1 Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak bosan-bosannya. Berdoa dengan tidak stop-stopnya. Berdoa terus itu maksudnya. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Jangan stop. Itu maksud Tuhan Yesus. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Kita gak tahu kapan dijawab, tapi terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Imani, nikmati doa itu. Karena doa itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Percaya, ketika engkau berdoa ada kekuatan, ada jawaban Tuhan. Yang membuat engkau mendapat hikmat dan solusi. Saya menggembalakan gereja banyak persoalan. Hidup pernikahan banyak persoalan. Hidup berkeluarga banyak persoalan. Hidup berusaha pun ada persoalan. Bapak ibu kerja pun pasti ada masalah. Tapi ketika Bapak Ibu berdoa, tidak ada masalah yang tidak dijawab Tuhan. Allah kita Allah yang hidup, Dia sanggup bicara di hati kita. Allah itu bisa bicara sampai sekarang. Allah itu bersuara, Allah itu berkata-kata. Apakah suara Allah? Alkitab. Alkitab itu suara Allah. Alkitab itu suara Tuhan. Maka kalau saudara membaca Alkitab, itulah suara Tuhan. Alkitab yang atau firman yang saudara baca itu, Roh Kudus akan bisikkan di hatimu. Makanya banyak baca firman, supaya nanti suara Tuhan itu bergeming di hatimu ketika ada masalah. Ketika ada persoalan, suara Tuhan itu yang menguatkan, suara Tuhan itu yang menghiburkan, suara Tuhan itu yang menolong, suara Tuhan itu yang memberi solusi, suara Tuhan itu menguatkan dirimu. Bukan suara yang lain. Saya begitu. Apapun masalah saya bawa sama Tuhan. Kalau saya sudah bawa sama Tuhan, Tuhan bicara di hati saya, masalah saya bisa hadapi. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita hadapi bersama Tuhan. Alkitab sudah katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan. Itu artinya kita lebih kuat dari masalah kita. Pesanku Bapak Ibu, datang kepada Tuhan. Bukankah Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan Yesus, pasti ada kelegaan. Bukan masalahmu tidak ada, tapi ada kelegaan, ada kedamaian, ada ketenangan, ada hikmat, ada solusi, ada kekuatan. Maka saya
tergila-gila tanda kutip datang ke Tuhan. Saya suka di hadirat Tuhan. Saya suka menyembah. Saya suka dengar firman Allah. Karena itu sumber kehidupan dalam hidup saya. Bukan aku anti kita pergi ke mall, anti nonton, anti pergi ke Bali. No. Sesekali saya pergi. Tapi jauh lebih daripada itu. Saya lebih suka di hadirat Tuhan. Apa kata Daud? Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada beribu hari di tempat lain. Ada apa di pelataran Tuhan? Kenapa Daud seorang raja bilang lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan? Karena di pelataran Tuhan itu ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu membuat engkau damai, tenang, kuat, refresh, healing. Healing yang terbaik bukan di luar. Healing terbaik di hadirat Tuhan. It's good sekali-sekali pergi ke Bali, ke Brastagi, ke Danau Toba. Very good. Silakan ke Eropa kalau ada berkat. Tapi lebih daripada itu, di hadirat Tuhan, healing yang terbaik. Oleh karena itu kalau engkau keletihan, datang ke hadirat Tuhan. Karena itulah tempat healing, tempat kesembuhan yang paling baik di hadirat Tuhan. Engkau datang, engkau bisa curhat, engkau bisa menyembah, bisa nangis, bisa bermohon. Begitu enak di hadirat Tuhan. Seperti hubungan anak dengan Bapa. Bukan seperti memang hubungan Bapa dengan anak. Sehingga kita gak perlu takut salah berdoa. Ya salah Tuhan akan tuntun kita. Tuhan akan tolong kita. Saudara yang saya kasihi, saya teruskan Lukas 18 ayat 2. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang janda ini kepada hakim itu. Dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak janda itu. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Hakim lalim, tidak menghormati Allah, tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun. Ayat 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Janda itu tidak jemu-jemu datang, tidak stop. Dia datang terus. Sampai hakim itu merasa terganggu. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Hakim itu akhirnya membela janda itu, membenarkan janda itu, menolong janda itu. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Jadi doa kita itu yang penting imannya. Doa panjang pun kalau gak ada iman gak ada guna. Doa itu yang penting, kekuatan doa itu ada iman. Iman itu artinya percaya kepada kekuatan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Seorang janda yang terus menerus minta kepada hakim supaya belalah hakku. Hakim ini tidak hormat Tuhan. Hakim ini tidak menghormati siapapun, tidak takut siapapun. Tapi karena tiap hari janda ini datang, Tuhan Yesus bilang, hakim yang lalim itu aja pun membela hak janda ini. Karena dia tidak menyerah. Karena dia datang terus. Maka Tuhan katakan, masa aku tidak lebih baik dari hakim itu? Kalau engkau datang berdoa terus, meminta terus dengan iman, percaya, berserah kepada Tuhan. Berserah itu artinya, kalau saya katakan berserah, maka handphone ini tidak saya genggam lagi. Handphone ini saya kasih, ini berserah. Saya serahkan. Nah, saya tidak ada lagi dipegang handphone ini. Saya sudah serahkan kepada seseorang. Artinya apa? Masalahku sudah kuserahkan kepada Tuhan, enggak kugenggam lagi. Masalahku sudah kuserahkan. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia memelihara engkau. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, berdoalah, berserahlah kepada Tuhan, serahkanlah segala ketakutanmu, kekhawatiranmu kepada Tuhan dengan doa ucapan syukur.
Jadi Tuhan minta kepada kita, jangan genggam ketakutanmu. Jangan genggam suamimu, jangan genggam istrimu, jangan genggam keuanganmu, jangan genggam kebencianmu, jangan genggam keinginanmu, jangan genggam harapanmu. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan. Roma 11 ayat 36, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Sehingga saya mengajak setiap Bapak Ibu, apa masalahmu saat ini? Serahkan kepada Tuhan. Kalau udah serahkan, ya sudah, biar Tuhan ambil alih. Bagianmu kerjakan yang baik. Kalau saudara sebagai ayah, jadi ayah yang baik. Jadi suami yang baik. Kalau engkau istri, istri yang baik. Istri yang benar. Ibu yang benar. Kalau saudara bekerja, bekerja yang benar. Jangan nganggur. Jangan bermain-main waktu kerja. Sungguh-sungguh rajin, disiplin. Bekerja untuk Tuhan. Bukan bekerja untuk dilihat orang. Bekerjalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu melakukan bagianmu benar dan hidup dalam kebenaran. Yakobus 5:16 dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi kalau cara hidupmu benar, doamu ada iman, berdoa terus, serahkan sama Tuhan, lakukan bagianmu, ya sudah, serahkan sehingga beban pikiranmu tidak terlalu terbebani. Bagianmu sudah engkau lakukan. Kapan suamiku pulang? Bu, gak ada yang tahu kapan suamimu pulang. Ibu hanya berdoa, serahkan ke Tuhan, dan peranmu sebagai istri tetap lakukan yang baik. Sekali-sekali WA, apa kabar papa? Aku mengasihimu, jangan lupa makan, jaga kesehatanmu. Roh Kudus bekerja kepada suamimu yang mungkin pergi dengan yang lain, sehingga kekuatan doamu itu dijamah Tuhan, dan suamimu tiba-tiba pulang mencari engkau. Begitu juga kalau istrimu yang lari. Sehingga istrimu itu akan meninggalkan laki-laki itu akan kembali kepada suami, kepada suaminya, kepada anak-anak. Karena banyak sekali sekarang rumah tangga yang hancur. Karena perselingkuhan, karena orang ketiga, anak-anak korban. Saya katakan, jangan tanya kapan. Jangan lagi tanya kenapa ini ku alami, jangan. Tapi katakanlah Tuhan, apa rencanamu di balik masalah ini? Apa tujuanmu di balik yang kuhadapi ini? Apa yang harus kuperbaiki dari masalah ini? Evaluasi apa yang perlu dalam hidup saya lewat cerita penderitaan pahit hidupku. Jadi jangan lewati penderitaan pahitmu hanya begitu saja. Harus ada pelajaran. Karena setiap masalah, setiap penderitaan itu ada pelajaran Tuhan dalam hidup kita. Pesanku Bapak Ibu, kita sama-sama berjuang saat ini. Tidak ada yang bebas dari penderitaan. Semua kita punya persoalan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa. Tuhan pasti akan bela. Tuhan pasti akan tolong. Ingat Pengkhotbah 3 ayat 11. Semua indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak semua sekali lagi. Setiap saudara yang terberkati dengan tayangan ini. Saudara terlibat membagi firman Allah. Dengan cara gunakanlah HP-mu. Share-lah kepada keluarga, share-lah di grup-grup sosial mediamu, Facebook, di TikTok, Instagram. Saudara bisa menyebarkannya lewat sosial media. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi semua umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Ada di antara mereka yang letih dalam berdoa. Ada yang mereka sudah mulai capek ikut Tuhan. Mereka letih menantikan jawaban Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Turunlah kasih karunia-Mu bagi mereka. Turunlah rahmat-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu bagi mereka. Sehingga setiap mereka yang lagi susah dalam menghadapi rumah tangga, susah dalam menghadapi keuangan, menderita dalam kesakitan fisik atau jiwa yang tertekan. Hamba-Mu berdoa dalam Tuhan Yesus. Buatlah umat-Mu tetap datang padamu. Tekun berdoa, terus berdoa, tidak jemu-jemu. Sebagaimana janda ini terus berdoa, tidak jemu-jemu mendatangi hakim yang lalim. Dan hakim yang lalim itu membela haknya. Kami percaya Engkau Bapa lebih baik dari hakim yang lalim itu. Engkau mengerti hati kami, Engkau mengerti penderitaan kami, Engkau mengerti kesusahan kami, Engkau mengerti persoalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
berilah semangat doa kepada kami. Berilah hati yang rindu berdoa, rindu menyembah, rindu melayani Tuhan, rindu hadirat Tuhan. Sehingga kami bangun pagi berdoa, siang hari bisa berdoa, malam hari bisa berdoa. Hamba mau berdoa, biarlah semua yang menyaksikan tayangan ini, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa memberikan semangat yang baru. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, semua keluarga-keluargaku yang di Facebook, keluargaku yang di YouTube, berkat kasih karunia Tuhan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tetaplah berdoa. Shalom.